menjelaskan regresi yang menggunakan SPSS. Pertama-tama itu copy semua data yang mau dipakai. Copy. Terus lanjut ke SPSS-nya. Nah, kan di sini gak ada itunya, gak ada namanya, ini apa. Kita ke variabel view. Terus di sini ubah. Ini ubah ke luas lahan. Terus yang kedua ini ubah ke murahnya harga. Terus yang ketiga ini dependennya ubah ke kenyamanan tempat. Terus kan ini udah dikasih nama kan. Terus lanjut ke data view-nya. Nah, di sini kan udah keubah, ini ada nama-namanya semua, luas lahan, murahnya harga, terus kenyamanan tempat. Habis itu ke analyze, bagian regression, terus ke linear. Kita luas lahan ini ada di bagian independen, terus murahnya harga ini di bagian independen. Nah, kenyamanan tempat ini ada di dependen. Habis itu klik yang oke. Udah muncul semua data-datanya. Terus kita interpretasikan ke Word. Ini copy semua data-datanya terus diinterpretasikan di Word. Yang pertama itu kan ada variabel insert atau remove. Tabel variabel insert tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang merupakan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen. Terlihat bahwa yang menjadi variabel independennya itu ada luas lahan sama murahnya harga di sini. Terus yang menjadi variabel dependen itu ada kenyamanan tempat, teman-teman. Seterusnya itu ada model summary. Nah, di tabel ini, tabel model summary di atas merupakan tabel koefisien determinasi atau uji kelayakan model. Nilai ini ditunjukkan pada kolom adjust R-square karena variabel independen yang digunakan hanya 2, maka yang dilihat adalah kolom R-square-nya toh. Terus berdasarkan tabel hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa nilai R-square adalah 0,072 atau 72%. Artinya bahwa variabel independen, luas lahan dan murahnya harga itu mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu kenyamanan tempat sebesar 72%, sedangkan sisanya sebesar 28% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Nilai koefisien determinasi sebesar 72% menunjukkan bahwa model regresi ini layak dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Nah, tabel ketiga ini ada tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini menunjukkan uji regresi secara simultan bagaimana pengaruh variabel luas lahan dan murahnya harga mempengaruhi variabel kenyamanan tempat. Di tabel ANOVA ini, kalau F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, maka H1 diterima. Tapi kalau F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel itu H0 diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung itu ada 1,043, sedangkan F tabelnya itu 3,35. Dapat dari mana ini? Ada dapat dari PDF tabel. Terus gara-gara F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, maka H1 itu diterima, di mana variabel luas lahan dan murahnya harga mempengaruhi variabel berpengaruh secara bersama-sama terhadap kenyamanan tempat. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Terus keputusan yang kedua itu bila nilai signifikan 0,0 lebih
kecil dari 0,05 maka H1 diterima, dan kalau nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,366. Nah, 0,366 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H1 ditolak, di mana variabel luas lahan dan murahnya harga tidak mempengaruhi variabel kenyamanan tempat. Dengan demikian penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Selanjutnya itu ada tabel koefisien. Di tabel koefisien ini kalau nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel maka H1 diterima, dan kalau nilai T hitung itu lebih kecil dari T tabel maka H0 yang diterima. Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa nilai variabel luas lahan ini, luas lahan T hitung sebesar 1,093 lebih besar dari T tabel. T tabelnya itu dapat nilai 1,977027 sehingga satu ditolak, di mana variabel diklat tidak berpengaruh terhadap kenyamanan tempat. Terus variabel X2 itu murahnya harga kan. Di sini ini T hitungnya. Selanjutnya itu di variabel kedua ada murahnya harga sebesar 0,397. Ini lebih besar daripada T tabelnya yang mendapati nilai 1,965957 sehingga H1 tidak diterima, di mana variabel murahnya harga tidak berpengaruh terhadap kenyamanan tempat. Nah, untuk keputusan kedua itu bila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka H1 diterima, dan kalau nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka H0 yang diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel jumlah luas lahan 0,284 ini 0,284 ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, di mana variabel luas lahan berpengaruh terhadap variabel kenyamanan tempat. Nah, seterusnya itu variabel kedua, variabel murahnya harga ini sebesar 0,695. Ini teman-teman. Berarti kan 0,695 ini lebih besar dari 0,05 kan. Sehingga H0 ini diterima, di mana variabel berpengaruh terhadap variabel kenyamanan tempat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.